Sebelumnya, saya mau mengucapkan salam dulu, Om Swastiastu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Selamat pagi, terima kasih kepada Pak Ardwi sebagai dosen di Research Enterprise Information System, dan juga terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah berkenan hadir di hari Minggu ini. Semoga kita dalam keadaan yang sehat selalu. Oke. Sebelum saya masuk ke hasil riset, saya izin menyampaikan gitu ya bahwa judul sharing hari ini adalah implementasi metode word and paper dalam perencanaan strategi sistem informasi dan teknologi informasi di Undiksa tahun 2025 sampai 2029. Oke, sebelum itu saya mau menyampaikan dulu bahwa penelitian ini tidak dilakukan oleh saya sendiri. Saya dibantu oleh dua dosen saya yang sekaligus dua dosen pembimbing saya, di mana yaitu dosen pembimbing utama adalah Imade Ardwi Pratnyana SDMT, dan juga dosen pembimbing pendamping atau dosen pembimbing kedua adalah Prof. Dr. Gede Rasbian Dantes SDMTI. Nah, oke, saya lanjut ke isi dari penelitian ini, di mana saya mulai dari bab yang pertama, yakni pendahuluan. Nah, eh, jika kita lihat judulnya tadi, saya mengambil subjek penelitian itu di Undiksa. Nah, mungkin ada yang mulai bertanya kenapa saya mengambil penelitian di Undiksa gitu. Jadi, jika kita overview sedikit dari Undiksa, nah Undiksa itu adalah salah satu universitas perguruan tinggi negeri yang ada di Bali khususnya, itu yang sudah menerapkan sistem informasi dan teknologi informasi atau nanti saya sebutkan SITI dengan cukup baik. Nah, cukup baik ini dibuktikan dengan apa kan? Nah, cukup baik itu dibuktikan dengan pengelolaan SITI yang sudah terpusat dalam satu unit yang bernama unit penunjang akademik TIK atau UPA TIK jika disingkat. Nah, karena adanya pengelolaan SITI yang cukup baik itu, maka saya coba untuk mengulik dan juga coba untuk memahami apa saja aktivitas-aktivitas yang ada di UPA TIK terkait dengan SITI-nya. Nah, setelah saya coba mengulik itu ada salah satu aktivitas yang namanya pengelolaan dokumen atau pengembangan dokumen Master Plan SITI Undiksa. Nah, jadi UPTIK ini memiliki dokumen yang bernama Master Plan SITI. Nah, jadi dokumen Master Plan SITI ini apa? Nah, dokumen Master Plan SITI itu adalah hasil dari proses perencanaan strategis sistem informasi dan teknologi informasi. Nah, apa saja isi dari Master Plan SITI ini? Nah, jadi ada banyak sekali isi-isi dari Master Plan SITI setelah saya coba analisis dan baca. Nah, jadi di master plan SITI itu ada semacam analisis bisnis dari Undiksa dan juga analisis dari SITI yang ada di Undiksa. Nah, hasil dari master plan ini atau output akhirnya itu adalah rencana pengembangan SITI di tahun 2020 sampai tahun 2024. Nah, jadi bisa diketahui bahwa periode dokumen ini jenjangnya itu 5 tahun, yakni dimulai dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Nah, seperti yang sudah ada di slide ini ya, ada covernya gitu. Jadi kalau kita lihat lagi bahwa periode ini akan habis di tahun ini, di tahun 2024. Nah, yang namanya periode itu tentunya perlu adanya perpanjangan. Nah, jadi dokumen master plan ini jika tidak diperpanjang, maka secara otomatis maka dokumen ini bisa dikatakan sudah tidak aktif lagi atau expired. Nah, maka dari itu ini adalah salah satu peluang saya untuk mengambil penelitian. Kenapa saya mengambil perencanaan strategis sistem informasi dan teknologi informasi di Undiksa untuk tahun 2025 sampai tahun 2029. Di mana ya outputnya nanti akan sama juga tentang master plan SITI. Namun hanya periodenya yang akan bertambah dan hasil-hasil dari analisisnya yang akan berubah. Nah, selain itu juga tidak hanya terkait dengan master plan-nya, tapi saya juga melihat bahwa banyak sekali saat ini ada kebijakan-kebijakan baru dari luar Undiksa yang khususnya dari Kemdikbudristek yang mempengaruhi proses bisnis yang ada di Undiksa. Nah, tentunya seperti kita ketahui sekarang kurikulum sudah mulai berubah dengan cepat, adanya peraturan-peraturan baru tentang MBKM, Kampus Merdeka, dan sebagainya. Nah, selain itu juga adanya tren SITI yang ada di luar dari Undiksa. Nah, yang namanya tren, jika kita mengikuti tren itu, maka tentunya akan menghasilkan keunggulan yang kompetitif. Sama seperti individu gitu. Kalau kita mengikuti tren, ya kita akan mendapatkan keunggulan daripada teman-teman atau orang-orang lain yang tidak mengikuti tren. Nah, begitu juga tentang implementasi SITI. Nah, kalau di Undiksa itu bisa mengikuti tren SITI, maka Undiksa itu akan berpotensi untuk mendapatkan keunggulan yang kompetitif daripada universitas yang lainnya yang tidak mengikuti tren. Nah, itu pendahuluan dari penelitian ini.
Nah, setelah saya mendapatkan latar belakang gitu ya dari penelitian ini, selanjutnya saya melakukan analisis dari tinjauan pustakanya. Nah, mungkin di sini teman-teman sudah mulai mempelajari perencanaan strategis ya. Jadi, kalau kita mempelajari perencanaan strategis, kita yang pertama-tama itu ya perlu mengetahui tentang profil organisasi. Nah, jadi profil organisasi itu seperti apa? Jadi, kalau di sini konteksnya Undiksa, saya perlu mengetahui yang namanya visi misi Undiksa, mengetahui struktur organisasi yang ada di Undiksa, serta mengetahui ya proses bisnis secara umum yang ada di Undiksa. Nah, maka dari itu saya mempelajari profil Undiksa sebagai subjek penelitian saya, dan juga saya mempelajari teori-teori yang berkaitan tentang perencanaan strategis. Nah, jadi kalau kita berbicara teori-teori itu sebenarnya sangat luas. Nah, tapi karena salah satu penelitian ini yang menggunakan satu metode, jadi di teori-teori ini saya mempelajari metode yang namanya word and paper. Nah, itu adalah salah satu metode perencanaan strategi sistem informasi yang akan saya jelaskan nanti di bab 3. Dan selain metode itu juga saya mempelajari teori-teori analisis-analisis seperti SWOT, Critical Success Factor, Balance Scorecard, uh, Five Force, ada PES, ada McFarland Strategic Grid. Nah, ini teori-teori yang saya pelajari untuk apa? Untuk agar saya bisa melakukan penelitian ini. Jadi saya memperkuat pemahaman saya agar saya bisa melakukan penelitian menggunakan metode and paper. Nah, selain itu juga yang terakhir itu saya mempelajari penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, kalau di prodi sistem informasi, prodi kita itu kalau di angkatan saya itu aturannya adalah melakukan literatur sebanyak 15 artikel jurnal nasional, akreditasi Sinta, dan 5 internasional. Nah, saya nggak tahu untuk tahun ini apakah ada perubahan, tapi di angkatan saya seperti itu. Nah, jadi dari penelitian yang sebelumnya itu saya mempelajari dan melihat bagaimana proses perencanaan strategis di dua organisasi yang berbeda atau model organisasi yang berbeda. Di mana yang pertama itu organisasi yang berfokus pada pelayanan pendidikan itu seperti universitas atau perguruan tinggi yang lainnya, institut ataupun sekolah tinggi. Selain itu yang berseberangan juga saya mempelajari organisasi yang berfokus pada benefit finansial. Nah, jadi dari dua organisasi itu nantinya akan mempengaruhi bagaimana saya melakukan analisis dan juga melakukan formulasi strategi. Nah, itu memberikan pemahaman saya dan memperkuat pemahaman saya terkait dengan perencanaan strategis. Nah, setelah saya melakukan literatur, selanjutnya masuk ke bagian metode penelitian. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, saya menggunakan salah satu metode yang bernama word and paper. Nah, word and paper ini sebenarnya nama orang, di mana pencetusnya itu adalah Joe Ward and Joe Pepper itu ya. Dua profesor yang ada di Inggris. Jadi namanya metode word and paper. Nah, mungkin ada yang mulai bertanya kenapa saya menggunakan metode word and paper itu. Apakah ada metode yang lain kan gitu? Sebenarnya ada banyak metode untuk melakukan perencanaan strategis. Itu metode yang lainnya seperti TOGAF itu bisa, dan metode yang namanya ada Anita Cassidy itu nama orang juga. Nah, tapi kenapa saya menggunakan word and paper? Karena menurut saya metode one and paper itu cukup sistematis dalam proses analisisnya dan memang berfokus pada untuk melakukan formulasi strategi. Nah, kalau di TOGAF itu memang agak kompleks. Jadi setelah saya mempelajari atau membaca secara ringkas dari alur metodenya itu cukup kompleks untuk apa namanya untuk analisis bisnis yang ada di organisasinya. Namun saya rasa itu kurang cocok untuk melakukan perencanaan strategis. Jadi TOGAF itu memang lebih cocok ke arsitektur dan juga tata kelola. Nah, di Anita Kasidi sebenarnya mirip-mirip dengan Word and Paper, namun untuk strukturnya menurut saya itu kurang sistematis dan salah satu keunggulan dari Word and Paper itu bisa sudah diberikan semacam template tahapan gitu ya, untuk menciptakan yang namanya strategi manajemen. Jadi di Anita Kasidi sebenarnya bisa, namun dia di tahapannya tidak menjelaskan itu secara lebih rinci. Nah, kalau kita lihat dari gambar yang di sebelah kanan ini, sebelah kanan atau sebelah kiri, tapi di slide saya itu sebelah kanan. Jadi di bagian analisis data ini adalah metode atau tahapan dari metode Word and Paper. Nah, kalau yang di atas itu tahapan penelitiannya, yang di luar dari metode Word and Paper-nya. Nah, kalau di metode Word and Paper itu ada yang namanya analisis input data. Nah, di analisis input data ini ada 4 analisis lagi. Jadi ada sub-sub analisisnya. Nah, di analisis input data ini yang pertama adalah melakukan analisis lingkungan bisnis internal. Ya, yang kedua adalah analisis lingkungan bisnis eksternal. Lalu yang ketiga ada analisis lingkungan SITI internal. Dan yang terakhir itu ada analisis lingkungan SITI eksternal. Nah, dari analisis-analisis ini
Saya menggunakan tentunya teknik-teknik analisis yang sudah ada di prosesnya itu ya. Jadi di analisis lingkungan bisnis internal itu saya melakukan analisis value change, melakukan analisis balance scorecard, dan juga melakukan analisis eh, value chain, balance scorecard, oh ya, value chain sama balance scorecard sama critical success factor atau CSF. Nah, lalu analisis lingkungan bisnis eksternal itu saya melakukan analisis SWOT, melakukan analisis PES, dan juga Five Force. Lalu di SITI internal itu saya melakukan analisis pada kondisi lingkungan SITI yang saat ini yang ada di Undiksa, khususnya di UPAD TIK, dan juga melakukan McFarland Strategic Grade. Nah, jadi McFarland Strategic Grade itu untuk menentukan kuadran atau posisi dari SI yang ada di Undiksa. Nah, lalu analisis SIT eksternal itu saya melakukan benchmarking terhadap 3 universitas. Yang pertama adalah UNESA. Kenapa saya melakukan benchmarking dengan UNESA? Itu karena yang pertama, ya tentunya UNESA itu adalah salah satu universitas LPTK yang bersatu sama dengan Undiksa, dan UNESA juga memiliki brand yang cukup baik di Undiksa. Lalu UI, melakukan benchmarking dengan UI atau Universitas Indonesia. Jadi karena memang UI itu adalah salah satu universitas yang mendapatkan predikat sangat baik dan juga peringkat 1 di Webometrics, jadi saya melakukan benchmarking dengan UI. Lalu yang terakhir yakni melakukan benchmarking dengan Telkom, Telkom University. Nah, kenapa Telkom? Karena memang pengelolaan SCTI di Telkom itu hampir mirip dengan Unixa, namun ada mereka menerapkan yang namanya ISO untuk manajemen layanan teknologi informasi. Jadi memang eh, bisa kita jadikan contoh yang baik seperti itu. Nah, setelah saya melakukan analisisnya, melakukan proses-prosesnya, lalu ada juga yang namanya analisis output data. Nah, output data ini tentunya adalah hasil dari input yang sebelumnya gitu. Jadi hasil analisisnya akhirnya menghasilkan formulasi usulan strategi. Nah, usulan-usulan strategi ini yang pertama adalah saya melakukan usulan strategi bisnis SI, habis itu ada melakukan usulan strategi TI, dan juga strategi manajemen SITI. Nah, di setiap strategi ini tentunya ada gap-nya. Nah, gap-nya itu seperti apa? Nah, misalnya salah satu sistem A di kondisi saat ini itu masih bersifat CRUD gitu. Nah, terjadi di usulan ini misalnya kita menggunakan yang namanya AI seperti itu. Nah, itu kan ada gap-nya. Jadi kondisi saat ini dan kondisi selama 5 tahun ke depan itu gap-nya. Kondisinya seperti apa dan apa yang harus dilakukan. Nah, setelah saya mengusulkan bisnis SI, TI, dan juga manajemennya, akhirnya saya menghasilkan yang namanya portofolio SITI. Nah, portofolio ini selanjutnya saya petakan menjadi roadmap-nya masing-masing. Nah, roadmap itu artinya adalah di tahun berapa UPAD TIK khususnya akan mengimplementasikan strategi-strategi yang saya usulkan. Nah, itu adalah eh, metode work and paper yang saya implementasikan pada penelitian ini. Nah, yang terakhir itu sebenarnya ada validasi perencanaan strategis. Nah, validasi ini sebenarnya tidak masuk ke dalam metode and paper, tapi perlu saya lakukan karena data-data yang saya usulkan dan data-data yang saya analisis itu tentunya harus ada validasi dari pihak-pihak yang berkepentingan di Undiksa, ya seperti pimpinan, seperti pihak dari UPAD-IK. Nah, itu yang saya lakukan di bab 3 dan juga nanti hasilnya akan saya jelaskan di bab 4. Oke, seperti yang saya jelaskan yang pertama, di bisnis internal itu ada yang namanya bernama analisis value chain. Nah, analisis value chain ini secara gambarannya gitu ya, kita dapat mengetahui apa saja aktivitas-aktivitas di Undiksa yang memberikan value atau nilai bagi Undiksa itu sendiri. Nah, ada dua jenis aktivitas di value chain. Yang pertama adalah primary activity atau aktivitas utama di Undiksa itu seperti apa. Nah, mungkin di sini ada yang mulai bertanya kenapa ada namanya inbound logistik kan sepertinya. Karena kan logistik itu sifatnya ya seperti seperti perusahaan yang menjual barang gitu. Tapi sebenarnya di sini kita bisa istilahnya menerapkannya untuk organisasi pendidikan. Salah satunya seperti Undiksa. Nah, sebenarnya di inbound logistik itu kita lebih berfokus pada proses atau aktivitas penerimaan mahasiswa baru. Nah, seperti yang sekarang berlangsung gitu ya, ada yang namanya penerimaan SNBP, ada yang namanya penerimaan mandiri. Jadi, kita menerima mahasiswa baru itu adalah aktivitas utama dari Undiksa. Nah, setelah kita menerima mahasiswa baru, itu ada aktivitas operasional. Nah, operasional, kalau kita mempelajari Tridharma perguruan tinggi itu ada 3. Yang pertama adalah pendidikan dan pembelajaran, seperti teman-teman yang mengambil mata kuliah, magang, mungkin ada yang melakukan penelitian, skripsi, seperti itu masuk ke pendidikan dan pembelajaran. Lalu penelitian dan pengembangan itu mungkin aktivitas yang lebih berfokus pada dosen, tapi mahasiswa juga kadang mempelajari itu. Lalu yang terakhir adalah pengabdian kepada masyarakat. Nah, lalu
di setelah operasional itu ada yang namanya outbound logistik. Nah, jadi ya outbound logistik itu adalah hasil dari inbound dan juga operasionalnya. Nah, outbound logistik itu ya berfokus pada proses pengelolaan kelulusan dan alumni sebenarnya. Ya seperti penyusunan administrasi dan penetapan kelulusan, pengelolaan data alumni, tracking. Nanti mungkin teman-teman di sini yang akan tamat itu ya tentunya kita akan di tracking oleh universitas kita Undiksa agar ya memang itu akan memberikan value dari Undiksa itu sendiri. Nah, itu outbound logistiknya. Nah, selanjutnya itu ada marketing and sales. Ya, seperti namanya kita melakukan yang namanya pemasaran dari program studi, tingkat program studi, jurusan hingga tingkat lembaga. Nah, selanjutnya itu di primary activity yang terakhir itu adalah service. Nah, jadi ini berfokus pada penjaminan mutu. Nah, penjaminan mutu ya memang sudah ada eh, organisasi khususnya di Undiksa itu aktivitasnya ya seperti koordinasi, pelaksanaan pemantauan, dan evaluasi terkait dengan kegiatan penjaminan mutu. Nah, akreditasi juga masuk ke dalam service ini sebenarnya, karena memang kita melihat mutu dari Undiksa itu seperti apa. Nah, jenis aktivitas yang kedua itu adalah support activity atau aktivitas pendukung yang ada di Undiksa. Nah, yang pertama itu adalah infrastruktur. Ya, kita mengelola infrastruktur yang ada di Indonesia ya, seperti pengelolaan data dan sarana dan juga penunjang akademik yang bisa menunjang infrastruktur dari kegiatan yang ada di Undiksa atau aktivitas-aktivitas yang ada di Undiksa. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya Human Research Management. Nah, ini ya pengelolaan sumber daya manusia seperti pegawai pendidik dan juga tenaga kepegawaian. Lalu yang ketiga adalah teknologi development, ya seperti saya sudah jelaskan sebelum-sebelumnya. Jadi memang aktivitas ini adalah pengembangan dan pengelolaan teknologi atau SITI yang sudah berpusat pada IKA. Lalu procurement itu adalah pengadaan. Nah, pengadaan sarana dan prasarana serta pengadaan barang dan jasa. Itu aktivitas support yang ada di Niksa. Dan yang terakhir itu adalah financial management, yakni ya tentunya penyusunan dan pelaksanaan rencana program kegiatan, sasaran dan juga anggaran. Jadi memang berfokus pada pengelolaan keuangan. Nah, itu dari value chain. Nah, lalu aktivitas yang kedua itu adalah Critical Success Factor. Nah, CSF ini datanya saya dapatkan dari indikator kinerja utama atau IQ perguruan tinggi. Jadi, setelah saya mendapatkan data IQ perguruan tinggi itu, saya petakan ke dalam tiga bidang, yakni bidang kualitas lulusan, bidang kualitas dosen dan pengajaran, dan kualitas kurikulum. Jadi, ketiga bidang ini adalah fokus yang sedang difokuskan oleh Undiksa, gitu. Nah, yang pertama itu adalah bidang kualitas lulusan, di mana ya yang sebentar. Yang masuk ke dalam kualitas lulusan itu adalah critical success factor yang pertama atau IQ pertama. Ya, mempersiapkan eh, kesiapan kerja dari lulusannya. Jadi, bagaimana persentase lulusan S1, D3 atau D4 yang berhasil untuk mendapatkan pekerjaan, melanjutkan studi atau menjadi wira swasta. Lalu CSF kedua juga masuk ke dalam bidang ini, yakni mahasiswa yang berkegiatan di luar kampus, ya, seperti menghabiskan paling sedikit 20 SKS atau mendapatkan prestasi yang paling rendah ya tingkat nasional. Nah, lalu bidang yang kedua yakni kualitas dosen dan pengajaran. Yang pertama adalah bagaimana kegiatan dosen di luar kampus, seperti persentase dosen yang berkegiatan tridharma perguruan tinggi di perguruan lain atau bekerja di dunia industri sebagai praktisi. Lalu CSF yang keempat yang masuk ke bidang ini adalah kualifikasi dosen atau pengajar. Jadi persentase dosennya yang memiliki sertifikat kompetensi dan juga persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi. Nah, itu masuk ke dalam CS4. Dan yang terakhir itu adalah penerapan karya dosen. Nah, penerapan karya dosen ini yang dihitung adalah jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau yang diterapkan oleh masyarakat, ya, industri atau pemerintah per jumlah dosennya. Nah, lalu yang bidang terakhir atau bidang ketiga itu adalah yang pertama kemitraan program studinya, bagaimana kerjasama program studi di S1 atau D3 atau D4, dan CSR yang ketujuh adalah pembelajaran dalam kelas, bagaimana metode yang digunakan dalam pembelajaran, dan yang ke CSR 8 itu adalah akreditasi internasional. Nah, ini mungkin Prodi SI sudah dapat akreditasi internasional ya. Nah, selanjutnya analisis yang terakhir di bisnis internal itu adalah balance scorecard atau BSG. Nah, mungkin gambar ini agak agak buram ya. Jadi saya sudah buatkan QR code-nya. Jadi jika ada yang ingin apa namanya melihat gambar ini lebih jelas bisa di-scan.
Nah, jadi saya jelaskan sedikit BSC itu seperti apa. Jadi BSC itu memang memberikan perspektif-perspektif dari empat yang ada di internal Undiksa. Yang dimana yang pertama adalah perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, perspektif proses bisnis internal, yang ketiga itu perspektif pelanggan, dan yang terakhir adalah perspektif pelayanan prima. Nah, sebenarnya di BSC ini perspektif terakhir itu adalah finansial. Namun, eh, pencetus dari BSC itu memberikan dua opsi, di mana ada dua organisasi yang bisa dianalisis dengan BSC. Salah satu, yang pertama itu adalah organisasi yang berfokus pada pelayanan, yang kedua adalah organisasi yang berfokus pada finansial. Nah, jadi karena Undiksa itu adalah organisasi yang memang berfokus pada pelayanan pendidikan, karena kita tidak terlalu memikirkan finansial, tapi itu penting. Tapi yang paling fokus adalah pelayanan prima. Nah, maka eh, apa namanya pemodelannya itu memang di atas adalah pelayanan prima. Jadi yang pertama bagaimana pertumbuhan pembelajaran itu dilakukan, lalu apa pengaruhnya dengan proses bisnis internal, lalu bagaimana prosesnya dengan pelanggan, yang akhirnya bisa menghasilkan pelayanan yang prima. Lalu milih kuliah. Nah, eh, jadi data-data ini saya dapatkan dari sasaran program dan sasaran kinerja dari dua dokumen yang bernama Rencana Strategis Undiksa dan juga yang kedua adalah Rencana Bisnis Undiksa. Nah, itu ada data yang namanya kinerja utama dan kinerja programnya. Itu saya petakan berdasarkan perspektif yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, setelah saya mendapatkan analisis bisnis internal, selanjutnya saya melakukan analisis bisnis eksternal. Di mana saya melakukan analisis SWOT. Nah, data ini sebenarnya saya ambil, saya comot, cuman ada parafrase. Data ini saya dapatkan dari Renstra atau rencana strategis tadi. Jadi saya petakan hasil SWOT itu berdasarkan masing-masing bagiannya, yakni strength, kekuatan, weakness, kelemahan, lalu ada opportunities, peluang, dan threat, ancaman. Nah, selanjutnya adalah analisis space. Nah, analisis space ini sebenarnya adalah singkatan ya, PES. Jadi yang pertama itu adalah P, politik. Itu saya menganalisis bagaimana politik yang ada di luar yang mempengaruhi internal Undiksa, lalu ekonomi, yang E ini adalah ekonomi, jadi bagaimana kondisi ekonomi di luar yang mempengaruhi Undiksa juga, yang S adalah sosial, yang T adalah teknologi. Nah, yang pertama adalah politiknya. Nah, jadi saya pertama-tama itu menganalisis terkait dengan fenomena transformasi kebijakan dari Kemdikbudristek. Nah, ya seperti yang saya sudah jelaskan di pendahuluan tadi, ada banyak sekali peraturan-peraturan baru yang dari Kemdikbudristek itu mempengaruhi kondisi bisnis internal. Nah, salah satunya ya seperti perubahan kurikulum, perubahan kampus merdeka itu. Jadi itu cukup menguras tenaga ya bagi pegawai-pegawai di Diksa itu bagaimana agar bisa menyelaraskan dengan peraturan-peraturan ini. Salah satunya ya UPTIK sebagai pengelola SITI-nya seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua adalah saya menganalisis bahwa Undiksa saat ini sudah berstatus PTN BLU, di mana ya dengan status ini Undiksa bisa lebih fleksibel dalam pengelolaan organisasinya, khususnya dari sisi anggaran. Yang selanjutnya yang terakhir saya melihat ada pergerakan. Udiksa ini memiliki pergerakan untuk bertransformasi dari PTN BLU ke PTN BH atau PTN berbadan hukum. Jadi ya satu tingkat di atas PTN BLU. Nah, selanjutnya di E, yakni ekonomi. Yang pertama saya menganalisis pendapatan masyarakat di Bali yang sempat turun di tahun 2021, 2020 dan 2021. Karena adanya pandemi COVID yang tentunya Diksa harus mengikuti kebijakan ini, adanya fenomena ini, dengan melakukan kebijakan untuk penurunan UKT. Eh, Selanjutnya itu di tahun 2023 itu adalah ada penaikan pendapatan ya. Diksa mau nggak mau juga harus beradaptasi dengan eh, fenomena yang positif ini seperti itu. Nah, selanjutnya ya dari sisi internal Undiksa terkait dengan ekonominya, ya Undiksa saat ini rata-rata ya per tahunnya itu telah mengelola pendanaan dari sebesar 220 hingga 180 miliar rupiah. Nah, itu dari sisi pengelolaan Undiksanya. Lalu yang sosial dari S-nya itu adalah saya menganalisis bahwa Undiksa saat ini memiliki cita-cita untuk berpengaruh pada APKPT. Nah, jadi APKPT itu bagaimana pengaruh sebuah universitas atau undiksa agar masyarakat yang ada di suatu regional itu bisa lebih banyak mengambil perguruan tinggi. Nah, itu secara gambaran umumnya, jika saya salah mohon dikoreksi. Nah, jadi angka di tahun 2023 APKPT di Bali itu hanya 36,46%. Nah, jadi angka itu masih bisa tergolong kecil karena memang pendidikan rata-rata di Bali itu sangat sedikit yang masuk ke perguruan tinggi gitu. Nah,
Tapi di sisi lain, Undixa itu memiliki minat yang baik di masyarakat. Nah, ini dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan data di tahun 2023 bahwa dari 38 program studi yang bukan prodi baru itu hanya terdapat 6 yang memiliki minat rendah dari daya tampungnya. Nah, itu dari sosialnya. Nah, lalu dari teknologinya itu ada dua sebenarnya. Yang pertama, adanya teknologi yang ada di luar itu yang membantu proses pembelajaran bagi kita, bagi mahasiswa ataupun dosen bahkan. Seperti ya teknologi tersebut adalah Turnitin, Microsoft Office, hingga ya ini Zoom dan juga ChatGPT yang bisa membantu kita untuk bertanya-tanya tentang tugas. Nah, itu dari sisi sebentar. Itu dari sisi teknologi yang ada di luar. Nah, dari sisi teknologi yang ada di internal ya kita mengelola SITI sudah terpusat. Jadi itu sangat bagus dan saya analisis itu ya masuk ke dalam analisis PS. Nah, analisis yang terakhir di bisnis eksternal itu adalah analisis five force. Nah, five force ini adalah menganalisis ancaman-ancaman yang ada di eh, sekitar Undiksa. Jadi ada 5 ancaman seperti namanya. Nah, ancaman yang pertama itu adalah ancaman dari pendatang atau potensi baru, di mana adanya berbagai perguruan tinggi yang baru yang bisa memberikan ancaman bagi Undiksa. Nah, perguruan tinggi baru tersebut yang pertama adalah perguruan tinggi yang juga mengemban mandat LPTK seperti Undiksa, tapi berstatus baru, itu memiliki ancaman. Yang kedua adalah perguruan tinggi luar negeri yang mendirikan kampusnya di Indonesia atau mendirikan cabangnya, yaitu karena banyak perguruan tinggi di luar yang punya brand bagus, akhirnya ya Indonesia mau nggak mau harus berkompetisi kan seperti itu. Lalu yang terakhir dari pendatang ini adalah perguruan tinggi yang juga memanfaatkan SITI dengan sangat baik, tapi berstatus baru. Nah, lalu ancaman yang kedua itu adalah kekuatan menawar pelanggan. Nah, mungkin di sini ada yang bertanya pelanggan itu di Undiksa siapa kan gitu. Nah, jadi kalau kita konteks Undiksa itu pelanggan adalah yang pertama siswa yang menjadi calon mahasiswa. Lalu yang kedua masyarakat yang tentunya juga bisa menjadi calon mahasiswa. Lalu ada perusahaan yang akan menampung para alumni Undiksa dan juga para sekolah yang menampung para alumni di Undiksa, khususnya dari program studi pendidikan. Lalu ancaman yang ketiga itu produk atau jasa pengganti. Ya, seperti adanya online course, bootcamp, ya short class itu kan kadang ada masyarakat yang lebih berfokus ya ambil bootcamp, ambil short class daripada mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Lalu ancaman yang kedua itu adalah perguruan tinggi lain yang juga mengemban mandat LPTK, ya seperti UNESA, eh, Universitas Negeri Jakarta seperti itu. Lalu yang terakhir adalah in-house training. Nah, khusus untuk yang mengambil pendidikan, jadi ada yang namanya in-house training. Lalu apa namanya ancaman yang keempat itu adalah kekuatan menawar pemasok. Nah, jadi ini eh, yang masuk ke dalam pemasok itu sebenarnya adalah organisasi-organisasi yang memiliki kerjasama dengan Undiksa atau outsourcing lah istilahnya. Nah, salah satu outsourcing yang ada di Undiksa itu adalah Icon Plus, jadi kerjasamanya dengan terkait dengan pengelolaan jaringan. Nah, ancaman yang terakhir ya kompetitor. Jadi persaingan antar perguruan tinggi yang ada di sekitar Undiksa, ya, seperti eh, kompetitor yang ada di Bali, seperti ya kampus-kampus yang ada di Bali lah. Itu dari Five Force-nya. Nah, selanjutnya ini masuk ke analisis strategi SITI. Nah, yang pertama analisis SITI internal itu saya menganalisis kondisi aktual SI. Nah, dokumen ini saya dapatkan dari yang namanya portofolio aplikasi di UPAT IK. Nah, jadi saya analisis per tanggal 24 Februari 2024. Nah, karena akan ada kemungkinan dokumen ini berubah di setiap periodenya gitu ya. Jadi tidak tentu. Jadi saya batasi di tahun 24 Februari 2024. Nah, setelah saya mendapatkan dokumen ini, saya dapat menyimpulkan gitu ya, bahwa ada total 65 SI gitu ya, yang memiliki kondisinya masing-masing di Undiksa. Nah, yang pertama itu ya kondisi production, itu ada 26 SI. Nah, production ini adalah SI yang sudah aktif namun sedang dikembangkan lagi. Lalu 24 SI itu adalah kondisinya maintenance, yang sedang dalam proses pemeliharaan. Dan 5 kondisi yang development, jadi sedang dikembangkan dan juga belum aktif itu ya, masih dikembangkan oleh Bupati Ika. Dan yang terakhir itu kondisinya terminate atau SI yang sudah tidak aktif. Oke, selanjutnya analisis kondisi dari TI-nya. Nah, ini datanya saya dapatkan dari dokumen inventaris barang di UPAT IK per tanggal 30 Januari 2024. Nah, jadi kondisi TI ini sebenarnya cukup banyak, namun ya ada kondisinya masing-masing. Jadi ada 50
jenis perangkat dengan total 1.401 perangkat TI dengan total itu 470 dengan kondisi baik, dua kondisinya rusak ringan dan 929 kondisinya memang rusak berat, jadi sudah tidak dapat digunakan. Nah, setelah SIT internal, analisis SIT yang terakhir itu adalah SITI eksternal. Nah, saya menganalisis tren teknologi yang dikeluarkan oleh Gartner. Jadi, Gartner itu adalah salah satu lembaga riset yang terkenal di secara global itu ya, di Indonesia ataupun luar negeri. Gartner itu sering menjadi salah satu referensi. Jadi, Gartner itu mempublikasi yang namanya top teknologi untuk perguruan tinggi di tahun 2023. Nah, ada tiga top trend sebenarnya. Yang pertama itu adalah tren personalized learning. Itu ya seperti bagaimana sebuah kampus itu bisa men-tracking statistik mahasiswa, apakah dia mungkin berpotensi akan di DO atau dia mungkin memiliki prestasi yang sangat baik di akademik. Jadi itu bisa di-tracking oleh SITI. Nah, yang kedua adalah trend operational improvement. Nah, seperti namanya, bagaimana tren ini memberikan saran agar SITI itu bisa mempercepat yang namanya proses operasional. Nah, yang mungkin kita sudah merasakan ya bahwa beberapa SITI di Undixa itu membantu operasional yang kita lakukan ya, seperti dengan adanya sistem karya akhir ya kita bisa mempercepat proses bimbingan, mempercepat proses pencarian jadwal seperti itu ya, yaitu mempercepat proses. Namun di tren Gartner ini fokus dari tren operational improvement itu adalah menggunakan yang namanya hyper automation. Nah, hyper automation itu jika secara garis umumnya adalah penggabungan adalah RPA dan juga AI. Jadi dengan penggabungan itu ya proses operasional itu bisa terintegrasi secara otomatis. Nah, itu untuk tren operational improvement dan tren yang terakhir adalah technical capability. Nah, tren ini yang berfokus pada bagaimana kapabilitas dari kemampuan teknikal dari sisi pengelola SITI di organisasi. Dalam hal ini adalah UPTIK. Nah, yang paling ditekankan di tren technical capability adalah untuk meningkatkan kapabilitas dari keamanan di organisasi. Agar karena memang ada SITI ini kadang eh, dari sisi keamanan ya sering menjadi salah satu ancaman yang sangat serius itu. Nah, inilah yang ditekankan oleh analisis tren teknologi yang dikeluarkan oleh Gartner. Nah, yang terakhir itu saya melakukan yang namanya benchmarking atau semacam membandingkan gitu ya, menganalisis dokumen-dokumen dari portofolio tiga universitas. Yang pertama adalah UNESA, habis itu UI, dan terakhir adalah Universitas Telkom atau TELU. Nah, ini dari ketiga universitas ini yang saya dapatkan ya tentunya bagaimana dari UNESA itu pengelolaan SCTI-nya dan juga UI seperti apa, TLU seperti apa. Nah, masing-masing dari SITI yang ada di masing-masing universitas ini nantinya akan mempengaruhi usulan-usulan strategi bisnis SI yang akan saya usulkan kan itu. Nanti misalnya Undiksa itu tidak memiliki SIA gitu, tapi di UI ada. Nah, ini bisa saya coba pertimbangkan apakah ini bisa diusulkan atau tidak. Nah, itu fungsi dari benchmarking sebenarnya. Nah, setelah saya melakukan analisis inputnya, analisis analisis bisnis internal, eksternal, SIT internal dan juga eksternal. Selanjutnya saya mendapatkan yang namanya formulasi strategi. Nah, setelah saya mendapatkan formulasi strategi itu menghasilkan yang pertama strategi bisnis SI. Nah, karena memang ada banyak gitu ya, ada banyak sistem yang saya usulkan itu mungkin bisa detailnya di scan di sini ya. Saya sudah coba buatkan scannya. Namun saya coba untuk simpulkan lagi apa saja strategi bisnis SI yang saya usulkan. Nah, jadi yang pertama itu fokus dari usulan yang saya lakukan adalah mengupgrade beberapa SI atau banyak SI yang ada di Udixa. Nah, kenapa saya harus mengusulkan yang upgrade? Kenapa nggak fokus ke new system aja gitu? Nah, jadi setelah saya melakukan analisis SI internal, saya melihat bahwa sudah banyak sekali SI di Undixa itu sudah sesuai dengan bisnis Undixa. Jadi sudah sesuai dengan kebutuhan. Ya, seperti ya kita memanfaatkan SIAP, kita bisa melihat nilai, kita bisa menyusun KRS, kita bisa melakukan bimbingan deskripsi itu sudah sesuai dengan kebutuhan dari Undixa. Nah, makanya saya fokus pada upgrade. Nah, upgrade ini kita harus ngapain? Jadi usulan yang saya lakukan itu UPTIK harus ngapain kan seperti itu. Nah, jadi upgrade ini berfokus pada tren dari hyper automation tadi yang ada di Gartner.
Jadi trend operational improvement saya coba coba untuk adaptasikan ke SITI yang SI di Undiksa, bisnis Undiksa. Nah, jadi beberapa sistem ya seperti AIS, seperti SIAK, seperti sistem-sistem ya kinerja dosen itu bisa di otomatisasi agar ya proses integrasinya lebih mudah. Nah, lalu eh, kondisi yang continue as is ini ya SI yang tidak perlu ada tindakan lebih lanjut ya seperti sistem eh, KTM, unduh KTM ya seperti sistem Go Undixa, Sorlink itu ya. Jadi sistem itu tidak perlu integrasi secara otomatis. Nah, lalu ada yang namanya new system. Nah, new system ini sistem-sistem yang bersifat baru. Nah, nanti ada daftarnya di bagian roadmap-nya. Jadi new system ini adalah sistem-sistem yang tidak dimiliki Undixa, namun bisa kita kembangkan agar bisa Undixa ini memiliki sistem-sistem yang baru dan juga sesuai dengan kebutuhannya. Nah, lalu di strategi bisnis SI yang saya usulkan juga saya petakan McFarland Strategic Grid. Nah, jadi McFarland Strategic Grid ini yang sudah saya sebutkan tadi ya memang untuk menciptakan kuadran masing-masing dari SI. Jadi bisa kita petakan kuadran itu sehingga kita tahu posisi bisnis SI ini seperti apa. Nah, yang pertama kuadrannya itu adalah high potensial. Nah, jadi kuadran high potensial itu adalah SI-SI yang memiliki potensi besar untuk mencapai tujuan bisnis Unisa, namun belum jelas bagaimana tujuannya. Tujuannya bagaimana, caranya bagaimana itu belum jelas. Ya namanya kan potensi. Jadi memang belum tercapai dan hanya bersifat akan berpotensi bagus kayak gitu. Jadi yang masuk ke dalam high potensial itu adalah sistem dashboard promosi. Jadi ini adalah salah satu sistem yang baru, dashboard promosi yang saya usulkan di sistem. Lalu yang kedua adalah kuadran strategik. Nah, kuadran strategik ini adalah sistem-sistem yang ya katakanlah prioritas di Undixa karena memang memiliki fungsi bisa mencapai tujuan Undixa. Jadi fungsi-fungsinya memang sangat urgent gitu ya. Salah satunya seperti Executive Information System atau ACE. Nah, jadi jika ada yang belum tahu, jadi ACE ini adalah salah satu sistem yang digunakan oleh para pimpinan untuk ya sebagai dasar atau data untuk menciptakan sebuah kebijakan. Nah, jadi itu kan sebuah urgensi dan dengan adanya ACE ini ya para pimpinan bisa menciptakan mungkin kebijakan baru kan itu bisa berhubungan dengan tujuan Undiksa. Jadi bisa mencapai tujuan Undiksa. Nah, lalu ada eh, kuadran key operasional. Nah, key operasional ini berfokus pada operasional yang ada di Undiksa. Ya, namun tidak seurgensi strategik gitu. Jadi walaupun tidak ada key operasional ya kita masih bisa melakukan operasionalnya. Nah, salah satunya itu ya seperti sistem magang, sistem kerjasama, siak termasuk siak NG juga, sistem absensi gitu. Jadi ya operasional kita sehari-hari seperti itu di Unixa dengan memanfaatkan sistem-sistem key operasional ini. Nah, selanjutnya adalah kuadran support. Nah, kuadran support ini ya hanya bersifat membantu, namun jika pun tidak ada support ya eh, sistem-sistem ini tidak akan berpengaruh pada operasional yang ada di Unixa kan seperti ya seperti e-voting, bahkan masih bisa menggunakan voting secara offline pun masih bisa cetak KTM juga kan masih bisa menggunakan KTM yang bersifat hard copy kan seperti itu. Nah itu hasil dari pemetaan kuadran strategic grid-nya. Nah selanjutnya adalah usulan untuk strategi TI. Nah ini juga karena datanya banyak, saya coba untuk modelkan saja. Jadi masing-masing di sini ada masing-masing jenisnya atau kategorinya. Ini TI untuk data center atau pusat datanya. Lalu ada untuk jaringannya, ada keamanan, ada perangkat keras, ada server, dan sistem operasi. Nah, dari masing-masing usulan ini sebenarnya saya dapatkan dari eh, analisis TI internal tadi dan juga aktivitas-aktivitas yang menjadi aktivitas tahunan di UPTIK. Nah, nanti isinya akan saya jelaskan di roadmap-nya nanti. Nah, selanjutnya adalah strategi manajemen SITI. Nah, di sini mungkin ada yang mulai melihat bahwa ada kode-kode di sini. Nah, jadi manajemen SITI ini tujuannya adalah bagaimana agar usulan strategi bisnis SI dan juga usulan strategi TI itu bisa diimplementasikan selama tahun 2025 sampai tahun 2029. Jadi ya fokusnya adalah untuk memanajemen usulan-usulan SITI. Nah, maka di sini adalah ada kode gitu ya, ada kode SI dan juga kode TI-nya seperti apa. Jadi ada rasionalnya kenapa saya mengusulkan strategi manajemen A,
kenapa saya mengusulkan strategi manajemen yang B. Ada rasionalnya dari bisnis SI dan strategi TI. Nah, ini isinya juga akan saya jelaskan di roadmap-nya nanti. Karena saya coba modelkan. Nah, ini di roadmap SI ya. Jadi seperti yang saya sudah sebutkan tadi ya, memang kita lebih berfokus pada upgrade. eh, Banyak sistem yang perlu dia upgrade karena memang sudah sesuai dengan kebutuhan Unix saja, jadi tidak perlu pengembangan baru yang lebih banyak. Ya perlu di-upgrade untuk bisa otomatisasi dari sisi integrasinya. Nah, ini roadmap ini sebenarnya tujuannya untuk menggambarkan tahun kapan saja atau tahun kapan usulan-usulan SI ini bisa diimplementasikan oleh UPT IK. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa ada 58 sistem yang saya usulkan. Eh, ada yang upgrade, ada yang new system juga, ada yang continuous access. Nah, yang new system itu ada tiga. Jadi sistem pengajuan cuti, sistem dashboard promosi, dan juga sistem event. Nah, di mana saya mendapatkan tiga sistem ini? Jadi tiga sistem pengajuan cuti untuk mahasiswa itu saat ini Undiksa belum punya. Nah, tapi di UNESA itu sudah ada. Jadi setelah saya melakukan benchmarking tadi itu ada sistem pengajuan cuti untuk mahasiswa. Makanya saya coba untuk ajukan di new system. Nah, dashboard promosi sebenarnya karena unik saya itu belum punya, tapi di value chain itu ada yang namanya marketing and sales tadi. Jadi ya bisa kita membuatkan sistem dashboard untuk promosi. Namun memang tujuannya belum jelas, maka dia masuk ke high potential. Nah, seperti yang saya jelaskan di McFarland tadi. Lalu new system tadi yang terakhir adalah sistem event. Nah, sistem event ini juga di UNESA itu ada dan juga di Telkom University itu ada. Jadi karena memang ada sumbernya atau rasionalnya ya saya coba untuk ajukan di new system. Nah, untuk pemetaan roadmap ini jadi memang berdasarkan McFarland Strategic Grid. Sistem-sistem yang memang memiliki urgensi tinggi, maka dia kalau bisa diimplementasikan di awal-awal tahun karena itu memang bersifat urgensi seperti itu. Nah, selain itu juga ya karena ada beberapa sistem yang tidak masuk ke dalam value chain kita atau value chain Unix saya, itu bisa diimplementasikan di tahun belakang-belakang. Nah, seperti Misu itu kan tidak tidak terlalu urgensi lah, atau Mobile Agent saya bisa di akhir. Nah, ini ada satu sistem yang memang fokus kenapa kita kembangkan di tahun 2025 sampai tahun 2029. Itu karena memang ACE adalah salah satu sistem yang paling urgensi di usulan ini. Karena ya ACE ini adalah sistem yang digunakan oleh pimpinan dan bisa berpotensi untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan sehingga ya tujuan Indonesia bisa lebih tercapai lebih cepat dan juga lebih efisien. Itu untuk strategi bisnis SI-nya dan roadmap-nya. Nah, lalu roadmap TI. Nah, roadmap TI ini seperti yang saya sudah sebutkan tadi ya berfokus pada aktivitas-aktivitas tahunan dari UPTIK. Nah, yang pertama adalah implementasi percadangan data. Ya, kita perlu melakukan ini dari tahun 2025 sampai tahun 2029. Ya, bahkan lebih ditingkatkan lagi dari sisi kualitasnya. Lalu yang kedua adalah meningkatkan kinerja basis datanya, melakukan instalasi serta konfigurasi database manajemen sistemnya. Nah, ini ya memang kita harus terapkan di tahun 2025 sampai tahun 2029. Namun ada beberapa juga usulan-usulan yang memang dilakukan di satu tahun saja. Ya, seperti merancang dokumen arsitektur integrasi data, melakukan sertifikasi data center, sertifikasi data standar centernya, dan juga menyusun dokumen standar keamanan data, dan juga mengadakan perangkat keras dari sisi laptop ataupun PC-nya. Nah, karena memang ini ada kemungkinan pembaruan-pembaruan spek gitu ya. Jadi bisalah di-upgrade di tahun pertengahan tahun itu, tahun 2027. Nah, lalu manajemennya, di mana ini ya fokusnya agar SI dan juga TI yang saya usulkan itu bisa diimplementasikan. Ya, memang yang pertama kita memerlukan yang namanya membentuk tim untuk membuat arsitektur atau enterprise arsitekturnya. Jadi ya karena kita tadi upgrade-nya itu adalah untuk hyper automation atau penggabungan antara RPA dan juga AI, ya kita memerlukan arsitekturnya terlebih dahulu, bagaimana arsitektur yang tepat agar kita tidak langsung implementasi ya, itu akan kemungkinan riskannya akan lebih besar. Nah, lalu kita juga tentunya memerlukan menambahkan kuantitas dari sumber daya manusia programmernya. Karena ya mereka yang akan mengimplementasikan usulan-usulan SI yang sudah saya lakukan. Lalu juga menambahkan sumber daya dari keamanan sibernya, dari sisi divisi infrastruktur jaringan dan keamanan. Lalu kita juga perlu mereview serta memperbarui dokumen desain layanan. Ya mungkin sekarang sudah ada di UPT IK, jadi ya, tapi kita perlu melakukan reviewnya
setiap tahunnya atau periode tertentu dengan tentunya berbasis standar internasional atau framework internasional. Lalu kita juga memerlukan sumber daya manusia di service desk karena mereka yang akan mengelola dokumennya itu bisa dilakukan di tahun awal dan juga memberikan pelatihan keahlian. Nah, ini adalah salah satu yang paling penting karena kita tidak hanya berfokus pada kuantitas, tapi kita juga berfokus pada kualitas. Karena ya tanpa adanya pengetahuan dan juga skills yang memadai, ya kita tidak bisa mengimplementasikan strategi bisnis SI-nya. Jadi ya saya usulkan itu ya, saya usulkan untuk memberikan pelatihan terkait dengan hyper automation-nya. Nah, lalu ada juga di sini seperti melaksanakan sertifikasi, ya fokusnya adalah untuk memvalidasi kemampuan dari programmer yang ada di Unix 4TIK. Lalu juga ada melaksanakan audit tata kelola, ya ini juga perlu, ya mungkin tidak setiap tahun, tapi ini adalah usulan, tapi ya setidaknya bisa dilakukan secara periodik, dan juga yang terakhir adalah melakukan review atau update untuk dokumen yang saya buatkan, karena ini juga eh, bisa mempengaruhi usulan-usulan yang di tahun-tahun ke depannya. Jadi siapa tahu nanti ada perubahan bisnis, perubahan analisis SCTI-nya ya bisa diupdate. Karena perlu catatan juga bahwa dokumen yang saya kembangkan ini bersifat living dokumen atau dokumen yang bisa diperbarui di setiap periode tertentu. Tergantung apakah ada perbaruan strategi bisnisnya, apakah ada perbaruan dari analisis tertentu ya, itu bisa diupdate. Nah, setelah saya melakukan usulan strategi gitu ya, saya melakukan validasi juga. Jadi validasi ini saya lakukan dengan dua pihak, yakni pihak pimpinan dan juga pihak validasi dengan UPATIK. Nah, dari pimpinan itu diwakilkan oleh Wakil Rektor 1, karena beliau adalah yang menurut saya cukup, bukan cukup ya, paling memahami terkait dengan implementasi SITI, dan juga memang dari validasi ini fokus pada teori dan konsep dari word and paper-nya. Lalu ada juga masukan-masukan dari hasil validasi ini, di mana masukan ini memang berfokus pada analisis bisnisnya. Jadi hasil-hasil yang sudah saya sebutkan tadi adalah hasil dari validasi dengan pimpinan dari sisi analisis bisnisnya. Lalu validasi dengan UPATIK, ya kita perlu karena UPATIK yang akan mengimplementasikan usulan saya, dan memang fokusnya adalah untuk memberikan masukan dari kondisi lapangan di UPATIK seperti apa. Jadi kondisi SITI internal itu lebih berfokus di validasi UPATIK. Dan selain itu juga ada fokus masukan dari usulan-usulan SITI. Nah, ya karena memang UPATIK yang akan mengimplementasikan, jadi banyak masukan dan juga banyak seperti diskusi lah saya melakukan validasi di UPATIK. Jadi usulannya seperti apa, diberikan masukan seperti apa. Nah, itu adalah hasil-hasilnya yang sudah saya sebutkan tadi. Ini adalah validasi. Nah, eh, lalu ada kesimpulan dan saran penelitian. Karena saya akan jelaskan penelitian untuk penelitian ke depan ya, bukan penelitian untuk di dokumen master plan yang saya kembangkan. Nah, jadi ya kalau kesimpulan ya kita bisa melihat tadi ada banyak analisis yang ada di eh, bisnis internal dan eksternal dan juga SIT internal dan eksternal yang mempengaruhi dari hasil strategi saya. Seperti ya contohnya tadi, salah satu usulan yang saya lakukan adalah untuk memberikan sistem dashboard promosi. Karena apa? Ya karena eh, adanya value chain yang berfokus pada marketing and sales. Nah, seperti itu. Itu adalah contohnya. Nah, lalu di saran penelitian ke depannya itu saya memberikan saran yang pertama adalah untuk peneliti ke depannya itu bisa melakukan komparasi metode. Nah, komparasi metode itu artinya eh, melakukan penelitian yang sama namun menggunakan metode yang lainnya ya seperti TOGAF, Adita Kasidi seperti itu. Jadi itu juga bisa berpotensi memberikan hasil yang berbeda gitu karena memang dari tahapnya kan sudah berbeda. Prosesnya juga berbeda. Ada kemungkinan hasil yang berbeda. Lalu bisa juga menggunakan framework yang berfokus pada tata kelola atau arsitektur. Nah, salah satunya ya TOGAF ya. Karena ini sempat ada penelitian yang menggabungkan bahkan antara Word and Paper dan juga TOGAF. Nah, itu adalah master plan yang dikembangkan oleh BNN. Nah, jadi untuk manajemennya dia berfokus pada framework dari tata kelola, yakni TOGAF. Tapi untuk perencanaan strategisnya dia berfokus pada metode Word and Paper. Nah, itu sebenarnya bisa dikembangkan di penelitian ke depannya. Nah, lalu saran yang ke depan adalah agar dokumen yang bersifat living dokumen itu dilaksanakan pada saat implementasi, bukan pada saat dokumen ini diselesaikan. Nah, karena memang
untuk mengembangkan perencanaan strategis itu setelah saya lakukan, memang ya perlu banyak sekali masukan-masukan yang diberikan oleh para pemangku kepentingan. Bukan pada saat validasi, tapi pada saat pengembangan dokumennya. Jadi setiap kita melakukan analisis, ya perlu ada masukan. Nah, masukan itu kita revisi. Nah, seperti itulah proses iterasinya seperti itu. Itu saran penelitian saya ke depannya. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan terkait dengan penelitian yang saya lakukan. Ya, mungkin ini adalah scan dokumen jika ada yang ingin melihat atau penasaran dokumen lengkap dari master plan SIT yang sudah saya kembangkan. Tapi ini masih bersifat draft karena uh, Bupati Eka yang akan mereview lagi mungkin ke depannya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mungkin masuk ke sesi diskusi, Pak ya. Ya, eh, nah ini saya sedikit gini, Pak. Ya, kalau ada yang saya memberikan reward bagi siapa yang memberikan pertanyaan terbaik, yang mungkin dua pertanyaan terbaik dulu yang bisa memberikan pertanyaan di luar ekspektasi saya gitu, ya. Yang bagus dan juga ya bisa memberikan diskusi yang bagus lah. Itu akan saya berikan reward. Jadi saya akan buka sesi diskusi terlebih dahulu. Oke, silakan jika ada yang bertanya bisa melakukan raise hand atau mengetik di kolom chat Zoom ini ya. Oke, silakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, mungkin langsung saja. Setahu saya, itu Undiksa sedang mempersiapkan transformasi dari PTNBU menjadi PTNBH. Nah, apakah perubahan dari status Undiksa dari PTNBLU menjadi PTNBH ini akan berdampak pada eh, rancangan Renstra SITI yang telah dibuat ini? Eh, Apakah perubahan ini akan mengharuskan revisi besar-besaran pada analisis yang sudah dilakukan dalam Renstra SITI ini atau cukup dengan menyesuaikan beberapa bagian saja? Atau mungkin juga dapat diimplementasikan tanpa perubahan yang signifikan. Terima kasih. Eh, Kalau PTNBH tadi sebenarnya sudah saya analisis di eh, analisis PES. Jadi saya mereview sedikit bagaimana pergerakan Undiksa yang saat ini masih di PTNBLU ke PTNBH. Nah, memang fokus dari visi rektor kalau tidak salah dan juga memang sudah ada di Renstra Undiksa dan juga RPJP belum. Tapi Renstra dan Renbis itu ada pergerakan dari PTNBLU ke PTNBH. Nah, jadi kalau dibilang apakah mempengaruhi, ya mungkin beberapa tahun ke depan akan mempengaruhi karena kan saat ini masih proses pergerakan gitu. Nah, jika memang tercapai atau yang mungkin pergerakannya lebih lebih gesit lagi, ya mungkin akan mempengaruhi dari analisis bisnis internalnya. Nah, namun untuk saat ini ya memang SITE yang saya usulkan hanya berfokus pada proses dari upgrade hyper automation itu. Jadi, kalaupun memang berpengaruh ke PTN BLU yang istilah mempengaruhi pergerakan PTN BLU yang PTN BH ya, mungkin tidak berfokus ke sana. Ya mungkin kalaupun ada apa namanya relasinya gitu, ada hubungannya ya mungkin itu bisa terjadi. Nah, kalau tadi ditanya pergerakannya memang sudah saya analisis di analisis PES politiknya itu sih yang bisa diterima atau ada pertanyaan lain. Baik, terima kasih. Mungkin saya wis sambil nungguin. Ya, Tadi ada kaitannya dengan eh, strategi yang kompetitif yang disampaikan oleh Porter ya. bagaimana Pak? Sorry. Eh, Tadi kan ada pembahasan tentang konsep strategi yang dikemukakan oleh Porter itu, Yang Five Force itu Pak ya? by force itu. Ya, Kalau dilihat posisinya Undiksa ini kemana jadinya dia? Sebaiknya memposisikan diri. ya karena mungkin gini maksudnya Pak ya. Karena memang apa namanya yang saya lakukan analisis kan fokusnya SITI. Sebenarnya Five Force ini
bisa dilakukan secara umum sebenarnya. Dia mau kemana konteksnya kan gitu. Kalau konteks yang saya lakukan kan SITI. Jadi setelah saya analisis di Five Force itu, eh, saya berfokus pada ancaman-ancaman yang memang memiliki SITI yang bagus, itu pengelolaan yang bagus. Jadi eh, setelah saya analisis Five Force itu, saya korelasikan dengan usulan-usulan strategi agar bisa mengikuti tren. Nah, tren yang setelah saya lakukan analisis portofolionya itu belum ada yang melakukan tren hyper automation gitu. Nah, kalaupun Undixa ternyata bisa melakukan hyper automation, ya otomatis Undixa mungkin bisa menjadi pionir mungkin, kalaupun belum ada atau mungkin bisa menjadi salah satu universitas yang menerapkan AI kan gitu. Itu kan bisa meningkatkan brand secara tidak langsung dan juga bisa meningkatkan keunggulan kompetitif. Ya tentunya bisa memenangkan persaingan pengelolaan SITI dari kompetitor-kompetitor. Itu sih. Itu sih Pak korelasinya. Oke, makasih Gus. Oke, saya baca Pak ya. Saya ingin bertanya Kak, saat melakukan penelitian skripsi ini, selain mengumpulkan data, membaca dokumen, dan memahami teori yang digunakan, kira-kira apakah ada tantangan lain yang membuat Kakak struggle saat melakukan penelitian ini? Struggle. Maksudnya gimana ya? Maksudnya kayak kesulitan gitu ya, sampai ya gitu Berjuang mungkin ya, keras. perjuangan. Berjuang keras untuk itu. Ya, sebenarnya, oh ya, ini sih mungkin ya, karena kan di setiap teknik analisis itu memerlukan data ya. Jadi saya mengumpulkan datanya itu ya memang berdasarkan, selain berdasarkan referensi penelitian sebelumnya juga memang apa ya, istilahnya kayak memetakan data-data apakah ini sesuai atau tidak kan gitu. Nah, salah satu yang paling saya ingat itu adalah di balance scorecard. Nah, di balance scorecard itu memang saya cari contoh penelitian sebelumnya itu belum ada yang menjelaskan di mana sih dia dapat data BSC-nya itu gitu. Jadi ya karena memang artikel ilmiah itu ya memang sifatnya kan ringkas gitu ya. Jadi dia fokus pada oh ini prosesnya. Oh ini langsung hasilnya gitu. Jadi di proses itu ya tidak dia menjelaskan di mana datanya didapatkan kan gitu. Sebenarnya itu menurut saya perlu karena itu bisa memberikan referensi gitu. Akhirnya ya saya berpikir dan mencari dokumen-dokumen dan membaca-membaca buku ya. Sebenarnya memang seharusnya saya wawancara di perspektif itu, keempat perspektif. Ya kalau saya wawancara itu tentunya akan memberikan apa ya, ya itu akan kesulitan dari sisi saya karena memang harus mewawancara mahasiswa, harus mewawancara pimpinan, mewawancara semua pegawai kan itu kan ada bisnis internalnya itu. Masa saya wawancara semua kabiro kan kayak nggak mungkin itu. Makanya saya coba carikan dokumen, akhirnya saya ketemu satu dokumen di Renstra itu di bagian bawahnya ada sasaran programnya. Nah itu saya coba lihat, oh ini program ini mengarah ke perspektif apa gitu. Oh, setelah saya baca, oh ini mengarah ke perspektif pelanggan, mengarah ke perspektif proses bisnis internal gitu. Ya akhirnya ya saya coba diskusikan dengan dosen pembimbing saya gitu. Kira-kira bisa nggak pakai data ini kan gitu. Karena memang ini cukup lama saya berpikir, ini berpikir aja saya sampai bisa sebulan itu untuk bisa nggak kira-kira gitu atau kemana saya harus melangkah kan gitu. Ya akhirnya ya perlu juga ya bertanya dengan dosen pembimbing, akhirnya saya dibimbing, ya akhirnya diiyakan gitu. Dan setelah saya melakukan validasi juga ternyata valid gitu, artinya bisa dilakukan dengan data ini. Nah itu sih karena memang makanya tadi di awal itu ya memang kita harus mempelajari teori-teorinya terlebih dahulu gitu. Karena saya itu istilahnya belajar sambil melakukan penelitian gitu ya, kayak berenang sambil minum air, ya nyambil gitu langsung mengalir, ya akhirnya ya stresnya ya di pertengahan, akhirnya bukan stres sih, kayak struggle-nya itu ya seperti pertanyaannya, struggle-nya itu ya sambil di pertengahan. Mungkin akan lebih mudah jika kita mengetahui teori-teorinya terlebih dahulu, ya karena kita sudah mengetahui ya tinggal jalan aja kan. Itu sih makanya ya untuk adik-adik yang mengambil mata kuliah perencanaan strategis di semester 6 itu ya sebaiknya memang pelajarin bukunya ya, lebih baik pelajarin bukunya sehingga ketika mau ngambil skripsi di semester 7 atau semester 8 ya bisa lebih mudah dan lebih cepat untuk melakukan analisisnya. Itu sih sekaligus saran. Ya, saya mau cerita dikit juga ya, karena kenapa saya mengambil mata kuliah, mengambil skripsi ini gitu ya. Karena ya salah satunya ketertarikan saya karena saya sempat ikut penelitian dengan Pak Ardu ya, Eugen ya.
Ya, dengan Pak Edi juga terkait dengan SPBI itu, Pak. Nah, jadi itu yang membuat saya rasa, wah ini menarik ini kan gitu. Ya, itu sih salah satu apa yang namanya anugerah Tuhan kan. Sehingga saya punya punya apa namanya bayangan ide skripsi itu. Makanya saya mau ngambil sebelum saya ngambil mata kuliahnya. Ya, namanya peluang kan harus diambil. Itu sih, Pak. Ya, mungkin ada pertanyaan lain. Izin, Pak, ini ada pertanyaan lagi, Pak. Saya izin bertanya, Kak, apa bisa Belum sih. dijelaskan faktor utama yang mesti dipertimbangkan atau dipertimbangkan dalam faktor utama yang mesti dipertimbangkan? Oh iya, faktor utama yang mesti dipertimbangkan itu sebenarnya masuk ke pertanyaan Pak Ardwi tadi. Salah satunya adalah organisasinya. Itu perlu kita pertimbangkan. Karena seingat saya ya memang waktu saya ngambil mata kuliah ini juga kita memang harus mempertimbangkan organisasi. Karena apa? Karena kalau kita ngambil organisasi yang istilahnya masih belum punya visi misi, masih belum punya ya semacam rencana strategis lah, itu akan sulit kita melakukan perencanaan strategis untuk SITI-nya. Karena apa? Karena perencanaan strategis SITI ini adalah sebuah dokumen turunan sebenarnya. Jadi, jika di atas itu adalah ada rencana strategi atau rencana bisnis, ya tentunya di bawahnya harus ada rencana strategi SITI. Itu opsional sebenarnya. Tapi bisa kita buatkan dokumen ini sebagai turunan, gitu. Nah, itu adalah faktor utamanya ya kita harus mengetahui organisasinya seperti apa, kondisinya seperti apa aktivitasnya, apakah dia memiliki visi misi, struktur organisasinya seperti apa gitu. Jadi kalau kita sudah mengetahui, makanya tadi ada di bab 2 itu saya mempelajari profil organisasi, profil Undiksa itu saya pelajari. Nah, setelah kita mengetahui itu ya, kita yakin bahwa organisasi ini memang membutuhkan dokumen master plan SITI. Sebenarnya kalau saya lihat eh, banyak sebenarnya sekarang pemerintahan itu memang sebenarnya memerlukan, Pak ya. Karena memang sekarang mereka itu sudah ada mengarah ke SPBE itu, Pak. Ya, dokumen master plan SIT ini memang bisa menjadi salah satu dokumen mereka untuk penilaian SPBE itu. Itu sih. Memang ya untuk menganalisis organisasi itu sebenarnya tidak gampang. Jadi kita jangan asal-asalan misalnya organisasi A aja deh gitu. Tapi kita perlu pelajarin terlebih dahulu. Itu sih. Nah, mungkin yang kedua mungkin faktor dari metodenya sih, Pak. Karena ya menurut saya metodenya memang perlu dipelajari. Karena sebelum saya mengambil ini juga saya sempat mempertimbangkan mau ngambil Anita Kasidi atau Word and Paper. Tapi setelah saya lihat kedua metode itu ya sepertinya Word and Paper yang paling sistematis. Itu setelah saya pelajari ya mungkin teman-teman yang mau ngambil penelitian yang lain, penelitian ini tapi topiknya sama, mungkin dia mempelajari dua metode lain yang menurut dia mungkin Anita Kasidi yang lebih bagus itu. Yaitu oke lah. Tapi kalau menurut saya Word and Paper lebih sistematis. Itu sih mungkin dua yang bisa saya jawab ya dari profil organisasi dan penerapan metodenya. Ya, itu siapa tadi? Itu Adinda Indah. Itu Adinda bisa apa ada pertanyaan lagi? Oh ya, saya ada tips lagi Pak untuk yang mau ngambil misalnya. Jadi supaya nggak terlalu susah penelitian ini, bisa ambil saran, bisa ambil rekomendasi dari saya untuk ngambil memang organisasi yang ruang lingkupnya tidak terlalu besar. Ya mungkin seperti software host mungkin bisa karena ya tidak terlalu kompleks karena dia fokus untuk SITI aja gitu. Kalau di Undiksa gitu misalnya kan karena banyak ada aktivitas gitu ya, bukan cuma SITI aja, bahkan SITI cuma support aja gitu. Jadi memang effortnya lebih besar jadinya karena kita menganalisis bisnisnya lebih banyak. Ya mungkin kalau di organisasi kayak software house itu atau lebih ruang lingkupnya ya cuma fokus SITI ya saya rasa itu bisa lebih lebih gampang sih mungkin ya, lebih lebih mudah dan lebih cepat. Itu sih mungkin ya. Itu saran dari saya aja. Ini ada pertanyaan baru Pak, izin. Selamat pagi, saya ingin bertanya Kak. Maaf tadi baru join. Sudah. Barusan saat mendekati akhir presentasi, apakah Kakak memiliki alasan khusus dalam memilih metode? Apa apa hal-hal yang perlu dipertimbangkan untuk memilih metode? Wih, ini bagus. Ya, Utami, terima kasih pertanyaannya. Oke, sebenarnya pertimbangan ya. Eh, ya mungkin tidak banyak yang metode yang saya pelajari. Itu ada empat yang saya pertimbangkan.
Yang pertama itu Word and Paper, yang kedua TOGAF, yang ketiga Anita Cassidy dan Tozer. Ya karena memang tidak semua metode itu saya pelajari, karena setiap metode itu ada bukunya masing-masing dan tidak semua saya pelajari. Jadi saya lihat sepintas dari penelitian sebelumnya dan tahap-tahapannya saja. Nah, salah satunya kenapa saya mengambil warna paper yang pertama sistematis dan memang khusus untuk perencanaan strategis. Nah, satu hal sebenarnya tidak banyak yang bisa menjadi alasan utama saya memilih metode warna paper karena di metode warna paper itu bisa sekaligus memberikan usulan untuk strategi manajemen SITI-nya. Ya, untuk Anita Kasidi mungkin bisa karena di tahap akhir itu ada ada rekomendasi. Namun di sana saya tidak melihat bahwa harus memberikan usulan strategi manajemennya, gitu. Jadi itu kan kelihatan ya, ada yang sistematis dan hanya sekedar tahap saja. Ya mungkin kalau kita pelajari lebih dalam, ya mungkin ada, cuman tidak terlihat pada tahapannya itu. Nah, untuk TOGAF juga yang memang fokus pada tata kelola dan arsitektur. Nah, makanya di saran penelitian itu saya coba untuk menyarankan ya siapa tahu bisa menggabungkan antara metode dari perencanaan strategis dengan metode dari tata kelola seperti TOGAF itu. Karena sudah ada juga penelitian sebelumnya seperti itu untuk BNN. Nah, itu kan saya rasa datanya itu lebih kompleks, apalagi di manajemennya lebih terstruktur dan tentunya lebih ya karena memang menggunakan framework internasional ya lebih baik lagi hasilnya gitu. Jadi ya alasan memilih metode karena menurut saya lebih sistematis dan menurut saya ada strategi manajemennya. Karena kalau tanpa strategi manajemen, saya rasa usulan strategi bisnis SI dan strategi TI-nya itu ya saya rasa hanya sekedar usulan gitu. Jadi bagaimana cara penerapannya itu tidak ada. Itu fungsinya dari strategi manajemen SITI. Itu Utami. Terima kasih pertanyaannya. Ya, Izin silakan. bertanya, Kak. Sebelumnya mohon maaf nggak bisa open kamera. Jadi di sini saya ingin bertanya, dari metode yang Kakak pakai itu kan Word and tadi kurang jelas metodenya. Tapi apakah dari metode itu bisa dibandingkan dengan metode lainnya? Eh, dan apakah setiap metode itu memiliki hasil analisis yang berbeda menurut Kakak? Ya, sebenarnya saya yakin bahwa, bukan yakin ya, setelah saya baca penelitian-penelitian lain seperti menggunakan metode Tozer, menggunakan Anita Cassidy, dan menggunakan TOGAF, itu outputnya sebenarnya sama. Itu berbentuk portofolio aplikasi SITI. Namun, isinya tentunya beda, karena tahapnya tentunya ya nggak sama gitu, tahapannya beda-beda. Tapi ini ibaratnya kayak eh, kita ingin jadi programmer, tapi ada yang belajar di bootcamp, ada yang masuk S1 gitu, ada yang otodidak gitu. Tapi ya tujuannya tetap jadi programmer kan gitu. Ya caranya beda-beda tapi hasilnya sama gitu. Nah, untuk Word and Paper itu khususnya yang memang dia untuk perencanaan strategis. Dia hampir mirip dengan metode Anita Cassidy. Tapi ya, saya sudah jelaskan tadi, metode Word and Paper lebih mudah untuk saya implementasikan karena memang sudah terstruktur dan secara sistematis. Tapi kalau Anita Kasidi itu sebenarnya tahapnya tidak terlalu banyak. Itu kalau nggak salah empat tahapan. Tapi ya ada analisis bisnis juga, ada analisis SITI juga, ada formulasinya juga gitu. Cuman ya balik lagi, apakah dia terstruktur atau tidak gitu. Jadi setelah yang saya baca ya, ya dari TOGAF, dari Anita Kasidi, dari Word and Paper, hasilnya tetap sama, tapi ya cara untuk mengolahnya berbeda gitu. Ya apalagi yang kalau TOGAF ya, karena dia berfokus pada arsitekturnya. Ya jadi ya saya nggak terlalu gini juga sama TOGAF karena banyak itu nggak terlalu paham saya sama TOGAF. Jadi setelah saya baca juga nggak terlalu gini sih, nggak terlalu ngeh apa maksudnya. Tapi setelah saya lihat hasilnya, oh ternyata portofolio aplikasi juga ya gitu. Nah gitu sih. Makanya ya kalau bisa misalnya mau ngambil perencanaan strategis, cobalah pakai metode yang lain gitu, yang lebih menantang. Ya karena memang level S1 ya saya baru tahu juga kalau level 1 ya fokusnya pada implementasi aja gitu. Ya kita nggak terlalu jangan terlalu berpikir kira-kira metodenya ini bisa membuat hal yang baru atau enggak gitu. Karena saya awal-awalnya seperti itu. Ya mungkin Pak Ardi ingat juga. Saya awal-awalnya pengen metodenya baru gitu hebat pokoknya. Ya tapi setelah saya pikir-pikir ya, oh ya benar juga kayaknya implementasi aja dah.
Makanya saya cari metode yang paling sistematis. Terima kasih atas waktunya. eh, Rekan-rekan yang sudah berkenan hadir, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu dosen, sorry, saya ngeblank kayaknya Pak. Bapak Ibu dosen yang sudah berkesempatan hadir pada research sharing kali ini yang sudah saya sampaikan penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, jika ada yang ingin berdiskusi, bisa hubungi saya secara personal lewat WA yang sudah saya cantumkan di kolom chat. Oke, saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam harmoni. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih.